karena ada yang butuh asupan. Mohon maaf ya. Gak tahu Alfian kesini nggak? Nggak tahu. Oh, nggak Dia- suka. dia Datang lagi- belum nggak sih kasih makan? Dia lagi ada tamu di rumah katanya. Lamaran. Lamaran. Terus gue bilang ke dia betapa tidak beruntungnya orang mendapatkan lu. Sial. Selamat datang kembali bagi teman-teman penonton. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Bro Brian Harifa. Thank you. Jadi ini adalah Brian dan menurut saya sih ini orang unik menurut gue ya. Karena dia punya talenta yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh teman-teman pemuda yang lain. Apa aja itu? Kita kulik satu-satu. Oke ya. Silakan tonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau ada pertanyaan langsung aja di komen di bawah. Kita akan jawab ya. Kita akan jawab nanti. Oke Brian, Yep, Bang. apa kabar Brian? Baik, Bang. Sehat. Sehat ya? Sehat. Gimana pekerjaan? Puji Tuhan lancar, pekerjaan lancar walaupun kondisi pandemi. Ya biasalah, semuanya perusahaan pasti jatuh semuanya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih bisa bertahan. Tapi si kakak gimana? Adek kali, Bang. Ya nggak apa-apa lah. Oh, maksudnya dia masih ada lu ya? Adek lah, adek. Gimana kabarnya? Adek masih baik-baik saja. Gimana? Terdampak nggak di COVID ini? Pasti, Bang. Pasti Ada terdampak lah. Harus keluar dari pekerjaan. Oh iya. Harus keluar dari pekerjaan, pulang ke Nias ya. Oh Mau sekarang bagaimana? belum Nias? Betul, pulang Emang ke sebelumnya Nias. dia kerja di mana? Kerja sebelumnya di Medan. Di? Medan. Bukan. Oh, di Bidang kementerian. kerjaan? Hah? Di kementerian. Oh. Ya, mau bagaimana lagi? Oh gitu. Sistem kontrak sih di kementerian. Jadi Oh. dari pemerintah ya gak ada yang bisa menjamin suatu pekerjaan di selama pandemi ini, gak ada yang menjamin bisa bertahan. Betul. Betul. Perusahaan kecil, perusahaan besar, pemerintah pun ya hancur. Betul. Betul. Tapi oke lah, semua orang bisa mengalaminya itu kan. Betul. Jadi kita juga punya teman yang si Ata itu kan dia sempat balik ke Nias kan. Betul. Yata juga sempat balik ke Nias. Dan saya pikir ya puji Tuhan sekarang dia dapat kerjaan kan. Iya, Berkat orang yang luar biasa yang mengenal dia di PNKP Jakarta. Oke Brian, sekarang apa kegiatannya bro? Saat ini sih masih di pekerjaan. Pekerjaan dituntut harus lebih bisa kreatif lah di selama pandemi ini. Ya kalau misalnya tadi pekerjaannya effortnya 120% ya mungkin sekarang harus bisa 150 sampai 200%. Gitu ya. Cuma itu caranya bertahan di Pasti COVID. pasti. Karena saya lihat kalian bergerak di bidang retail juga. Ya. Dan apa namanya? Malah gitu ya kalau nggak salah kalau kebijakan pemerintah di bagian retail itu malah nggak boleh tutup menurut gue. Betul. Dilema Bang. Kalau kita tutup ada jutaan masyarakat yang membutuhkan asupan bahan makanan. Betul. Dan ada juga kan pegawainya yang ribuan juga Betul. butuh makan juga. Jadi ya mau bagaimana lagi? Dilema memang. Dilema betul. Jadi kalau saya lihat itu ada dua yang perlu dipertahankan berarti. Berarti artinya bahwa customer begitu ya, atau masyarakat yang membutuhkan bahan pangan, bahan makanan, betul. dan di samping itu juga mempertahankan karyawan gitu ya. Betul. Tapi boleh tahu nggak di perusahaan tempat bro bekerja ada karyawan yang dikeluarkan? Sampai saat ini puji Tuhan tidak ada yang karyawan yang dikeluarkan kecuali putus kontrak ya. Oke. Putus kontrak ya mungkin dia kontrak sampai beberapa lama, dia harus putus kontrak, mungkin ada. Mungkin saya katakan mungkin. Tapi yang diputus pekerjaan karena pandemi itu belum ada. Oh, tapi mungkin selesai kontrak. Iya. Bisa mungkin dianggap itu bukan karena pandemi kali ya. Bukan karena pandemi. Tapi betul. kebetulan karena pandemi. Betul. Begitu ya. Berarti betul. itu di perusahaan tempat bro bekerja tidak ada yang dikeluarkan karena pandemi begitu betul. ya. Tidak ada yang dikeluarkan karena pandemi. Oh, puji Tuhan lah kalau gitu ya. Oke. Kalau oh ya, saya lupa. Masih tinggal di UK? Masih di UK. Oh gitu ya. South UK. South UK ya? South UK. Oh, Hutan iya. Kayu Selatan. Oke. Nah, di tempat bro bekerja ini
bro bekerja di bidang apa? Maksud gua itu di perusahaan, oke. Tapi mungkin di bidang apa? Mungkin di bidang IT atau marketing atau apa gitu? Saya di retail, di tit gitu kan ya. Di bidang branding komersial, komersial produk, branding, sosial medianya, kemudian kreatif productionnya seperti apa, dan beberapa hal lagi yang sifatnya itu soft selling. Soft selling. Jadi bukan buntut di sales, tapi gimana mempersiapkan produk itu siap untuk diterima di masyarakat. Intinya sih seperti itu. Nah, gimana nih perusahaan tempat bro bekerja itu menghadapi kondisi sekarang ya? Menghadapi kondisi sekarang. Tapi yang pasti bahwa mungkin permintaan pasti berkurang. Betul. Dan sudah gitu, apa langkah yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk menghadapi ini terkait dengan digitalisasi ini juga? Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Tapi mungkin gini deh, lebih spesifiknya itu cara marketingnya. Kalau mungkin dulu itu kan, kalau nggak salah ya, ada dulu marketing. Jadi dia bawa di motornya begitu ya. Vandal. Itu vandal namanya. Jadi dia datang ke ke tempat-tempat. Betul, dia langsung datang dia kasih langsung itu hard selling banget. Tapi saya nggak tahu ya, perusahaan bro bekerja ini punya toko kah atau agen kah atau seperti apa? Kita punya toko. Kita punya toko retail. Dan kalau mungkin dulu itu bagaimana cara mendatangkan orang, tapi mungkin sekarang logikanya dibalik. Di situasi pandemi saat seperti begini kan gimana nih biar produk tuh keluar. Karena kan ada beban yang harus dibayar dong kalau misalnya produknya tidak keluar. Jadi sistemnya banyak berubah lah, di pandemi ini banyak banget yang berubah. Gimana caranya produk bisa sampai kepada konsumen tanpa ada sentuhan langsung. Itu menjadi PR terbesar. Betul. Semua perusahaan. Apalagi dengan campur tangan pemerintah yang luar biasa. Saya tidak bilang bahwa pemerintah buruk, tidak. Tapi harus ada banyak aturan-aturan yang harus ditegakkan. Bukan dalam konteks menjaga stabilitas ekonomi ya. Betul. Tapi lebih ke arah menjaga stabilitas di kesehatannya dulu. Iya. Tapi sebenarnya memang kita nggak betul tadi, memang pemerintah sih nggak salah. Betul. Tapi memang pemerintah kalau saya lihat sih mengambil mana yang lebih prioritas. Semuanya dua-duanya prioritas. Tapi ya sudah, itulah kebijakan. Saya pikir itu kita harus dukung juga gitu. Ya, harus kita dukung. Secara umum Bang, kalau di retail saya itu tidak terdampak COVID dianggapnya oleh pemerintah. Karena kita kan retail bahan pokok. Kan kalau misal yang kemarin kan yang tidak terdampak itu diberikan akses khusus itu kan yang retail bahan pokok, logistik, barang, rumah sakit. Pemerintahan pun bahkan dikurangi. Iya, betul. Nah, itu kan tiga hal penting ini kita harus bisa. Jadi antara kita harus menegakkan aturan sama pemerintah, tapi pemerintah juga mendorong kita untuk selalu ada. Nah, dilemanya itu ada banget di situ. Betul. Kalau boleh tahu, perusahaan bro bekerja ini melayani itu end user, maksudnya itu end user itu adalah masyarakat langsung. Jadi masyarakat datang ke toko gitu atau gitu ya, melayani agen-agen lokal. Contohnya mungkin dia ada warung di rumah, dia beli di mana, gimana? Kita langsung ke end user Bang. End user ya? Ya, itu yang jadi problem terbesar kita. Karena kita ke end user, berarti ada sentuhan langsung, dalam artian dia datang, dia transaksi, dia kasih uang, kita pegang barangnya, dia pegang barang dari kita juga. Itu kan ada potensi di sana. Nah, itu yang jadi dilemanya. Kita juga membatasi itu tidak bisa. Bahkan kita tutup pun tidak bisa. Masyarakat dapat dari bahan pokok itu dari mana? Pasti karena memang pemerintah menyarankan ya nggak boleh tutup. Betul. Gitu ya. Terutama simpelnya gini Bang. Masyarakat butuh masker dan hand sanitizer, let's say begitu. Dia bisa dapat di mana kalau misalnya penjualnya itu sedikit. Kalau kita mempertahankan jumlah apotek yang ada di Indonesia itu mungkin tidak sebanding dengan toko-toko retail yang ada. Jadi salah satu untuk menjembatani itu ya toko retail harus hidup.
Gitu. Kalau kemarin mungkin waktu zaman-zaman masker yang mahal itu, perusahaan saya itu tidak kasih harga segitunya, Bang. Oke. Akhirnya kita stok kita habis, kita restock lagi dan harganya itu tidak naik. Oh iya. Tidak naik. Oh gitu ya. Itu saya pikir sih salah satu strategi bagus dari perusahaannya. Artinya kan perusahaan oke lah tidak muluk-muluk memikirkan profitnya ya. Profit. Tapi bagaimana mendorong atau menguatkan pemerintah bahwa ini kita bisa fight nih lawan COVID-19. Artinya kalau saya lihat itu berarti perusahaan tempat Bro bekerja ini ada andil juga, saya pikir ya, ada andil Ya, juga untuk mempertahankan Betul. kelangsungan hidup masyarakat. Betul. gitu ya. Oke, Artinya oke. kan ya jangan sampai nanti kan kayak mungkin sekarang lagi heboh ini kan Alibaba mau di take down sama pemerintahnya. Betul. Kan lagi panas-panasnya itu. Jack Ma berapa bulan menghilang. Betul. Dia sekarang Malah lagi- sampai sekarang itu, Bro. Betul, sampai sekarang. Itu sampai apa ya? Dia di antitrust sama pemerintahnya. Iya. Kalau kita ngomong-ngomong kuat-kuatan pemerintah, bahkan dia sendiri orang partai di pemerintahan pun Betul. kena. Betul. Kena. Nah, ini kita nggak tahu nih sebenarnya mau bagaimana nanti antar dilemanya itu mendukung pemerintah atau malah nanti kebalik nih. Tapi saya pikir itu masalah politik. Oh iya, menurut saya, iya. masalah politik dan pasti ada hal kenapa juga pemerintah di sana melakukan itu Betul. sama Alibaba ya. Nah, oke Bro. Apa namanya? Kalau selama ini ya, Hop. selama ini kan saya lihat Bro Brian bergabung di Pemuda, gitu ya. Kira-kira gimana nih? Ada pesan atau kesan dulu deh untuk Pemuda ini. Kalau dari saya, Bang, dari dulu itu saya selalu pegang satu prinsip. Menurut saya sih prinsipnya kecil. Itu seseorang itu akan belajar dari hal-hal yang kecil itu udah pasti ya. Dari hal-hal yang kecil itu akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Setuju. Nah, dari tanggung jawab yang lebih besar itu begitu lolos lagi akan diperhadapkan lagi dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Betul. Tapi kalau misalnya seseorang sudah dia dapat mungkin masalah kecil lalu dia menyerah, ya Yordan, Betul. nggak ada lagi setelah itu. Kalau misalnya orang bilang kesempatan tidak datang dua kali, kesempatan bisa datang dua kali, bahkan 3-4 kali bisa. Oh ya. Tapi bagaimana mengambil kesempatan? Iya. Itu yang tipikal orang yang tidak mau terbuka seperti gitu ya. Berarti sebenarnya itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Ya, betul. Bagaimana dia menghadapi ketika ada tantangan itu gitu ya. Betul. Bagaimana ketika ada tanggung jawab, bagaimana dia bisa menyelesaikannya Yap. gitu ya. Sebesar apapun tanggung jawab itu saya pikir harus diselesaikan ketika pengen mau maju begitu ya. Oke, Bro. Apa namanya? Untuk teman-teman penonton nih. Yap. Teman-teman penonton ini banyakkan pemuda begitu ya. Banyakkan pemuda yang umurnya mungkin 15 atau sampai 30 tahun begitu ya. Ada nggak Bro pesan-pesan untuk pemuda begitu ya? Karena yang menonton video ini kan kebanyakan pemuda Ya. ya kan. Apalagi karena kita di Jakarta, jadi kebanyakan kita perantau gitu ya. Betul. Perantau. Nah, gimana caranya supaya bisa bertahan apalagi dengan kondisi sekarang? Ada nggak saran dari teman-teman? Saran banyak banget, Bang. Tergantung orang gimana mau menerima saran. Itu yang pentingnya. Itu sebenarnya. Kalau dari saya sendiri, saya punya pandangan mungkin berbeda daripada pandangan orang lain. Tapi yang selalu saya andalkan itu, setiap kita ketemu sama orang itu tidak akan ada hal yang sia-sia. Ya, setuju. Saya selalu punya pandangan seseorang itu akan seseorang itu pertemuan itu bisa menjadi dua hal, Bang. Yang pertama sebagai pembelajaran, atau sebagai berkat. Oke. Kita ketemu hari ini bisa jadi pembelajaran buat saya. Betul. Oh, rupanya Bang Irwan seperti begini. Betul. Saya tidak mau lagi ketemu sama dia. Oke. Itu pembelajaran. Tapi kalau berkat, kita ketemu saat ini, kita bicara misalnya pekerjaan. Mungkin besok abang hubungi saya punya pekerjaan di kantor saya, kamu mau join nggak? Jadi nggak ada pertemuan yang sia-sia menurut saya. Betul. Ada orang yang menutup dirinya, akhirnya
nggak bakal ada orang juga yang mau gedor-gedor pintunya. Betul. Saya berteman dengan banyak orang, tapi saya harus punya sesuatu yang saya pelajari dari dia. Kalau berkat yang saya dapat dari dia, puji Tuhan baik. Tapi kalau pembelajaran pun yang saya dapat dari dia, ya puji Tuhan baik. Gimana menilai orang? Misalnya nih, Yata, ya teman kita Yata baru pulang dari Nias. Dia harus karena pandemi dia harus diputus pekerjaannya dari perusahaannya. Dia harus pulang ke Nias. Tapi karena dia sudah pernah bertemu dengan orang-orang di sini, dia menampilkan bahwa dirinya bisa. Akhirnya orang di sini pun ada yang manggil dia. Akhirnya dia kerja lagi. Saya setuju dengan itu, bro. Artinya bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan setiap hari dimanapun kita berada, ternyata ada mata yang melihat kita. lain yang melihat kita. Betul, Bang. Apakah mereka menilai kita atau menjudge kita atau seperti apa? Betul. Makanya tadi saya setuju ketika pertemuan itu harus dimaknai begitu. Harus dimaknai. Atau mungkin juga perbanyaklah teman. Teman, betul. Yang mungkin teman yang bisa memproduktifkan kita. Betul. Nah, artinya sebenarnya kembali ke pribadi kita sebenarnya. Dulu saya waktu kuliah, Bang, mungkin orang melihat cukup bandel, Bang. Hampir tiap malam nongkrong seperti begitu kan ya. Kita keliling-keliling kafe-kafe banyak banget di Bandung. Kita hampir tiap malam keliling seperti begitu. Tapi saya selalu punya misi. Misinya itu saya bakal mendatangi kafe itu 1-3 kali targetnya, Bang. Target pertama saya lihat apa yang dia jual, konsepnya seperti apa. Target kedua harus mengetahui siapa yang punya kafe itu. Ya. Nah, saya lihat dia, oke. Begitu datang saya ketiga, saya harus ngomong sama yang punya kafe. Di Bandung kan itu kan kafe langsung ada orangnya yang punya langsung di situ nih. Beda dengan yang mungkin yang lebih besar ya, itu orang lain yang bekerja. Tapi kalau di Bandung kan banyak tuh yang punya sendiri dengan kreativitas yang berbeda-beda. Dan saya selalu pengen ngobrol sama yang punya. Jadi saya bisa tanya sama dia, kenapa konsepnya seperti begini? Kenapa ini fungsinya apa? Kok harus begini? Tapi sebenarnya gini deh, nggak semua juga orang begitu ya. Artinya bahwa ada juga orang yang ketika dia datang ke tempat yang lainnya dia happy begitu. Oh iya, betul. Happy, gitu. Betul. Cuma kan tadi kalau cuma sekedar waste your time and do nothing, cuma sekedar hahi dengan teman-teman, apa yang didapat? Gitu. Oke. Kalau saya sekedar hahi, it's okay lah. It's okay. Tapi kalau misalnya tiap hari cuma hahi saja, ya ngapain sih gitu loh. Betul. Oke, kalau saya lihat tadi dari penjelasan bro tuh, saya ambil titik terangnya itu adalah kembali ke pribadi. Jadi saya setuju dengan yang tadi. Saran sih banyak sebenarnya. Tapi bagaimana kita menerima saran itu atau menjalankan saran itu? Betul. Gitu ya. Betul. Oke. Artinya bahwa teman-teman penonton, ketika kita pengen sesuatu yang lebih begitu ya, sesuatu yang lebih, ada banyak tadi hal-hal yang tadi kita bicarakan dengan Bro Brian, dan saya pikir kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau saya sih Bang, kalau dibilang kembali ke pribadi masing-masing itu mungkin banyak teman-teman bilang kembali ke pribadi masing-masing. Emang dia gimana sih gitu kan ya? Berarti suka-suka saya? Tidak, Bang. Ya. Setuju. Saya selalu pegang kembali ke diri masing-masing itu artinya harus ada border, pembatas. Lu punya, kalau misalnya lu ke Jakarta, lu mau sampai di mana? Ya, oke. Kalau ada jalanan 100 km lurus ke depan, lu harus bikin dulu nih pertahanan diri lu, border dulu nih. Apakah 100 km yang lu bakal jalanin atau di 50 km saja? Itu border menurut saya. Border itu begitu sudah punya border, saya cukup berteman dengan orang-orang ini saja. Kalau misalnya sudah ada border itu, pengaruh dari luar sekeras apapun itu bisa kita tahan diri kita untuk tidak. Tapi kalau tidak punya border ini nih, batasan ini, udah tuh loss aja udah. Tapi kembali deh ke ke masalah pribadi tadi. Artinya kembali ke pribadi. Setuju nggak sih kalau saya bilang bahwa kita memaknai, contohnya ketika ada saran atau kita membuat aturan untuk diri kita atau border seperti yang Bro bilang tadi. Percaya nggak sih kalau saya bilang bahwa sebenarnya yang menentukan atau yang menumbuhkan begitu ya, yang menumbuhkan
rasa ingin maju atau memanfaatkan segala suatu hal, mungkin dia berteman gitu ya, itu bisa tumbuh karena ada tujuan hidup. Percaya nggak sih? Artinya gini, kalau contohnya saya punya tujuan hidup, saya pengen sukses begitu. Saya pengen di umur sekian saya pengen sukses gitu. Nah, apa langkah yang saya harus buat untuk mencapai kesuksesan yang saya impikan itu? Percaya nggak? Percaya bang, percaya. Jadi artinya bahwa tidak serta merta. Makanya ada pertanyaan bahwa kok dari diri saya gimana gitu ya. Karena kalau saya lihat harus punya tujuan dulu baru itu numbuh gitu ya. Bisa. Jadi segala sesuatunya harus dimaknai dengan benar. Betul bang. Jadi termasuk juga ketika bekerja atau dimanapun bergaul, dia sebisa mungkin membuat sesuatu yang baik ketika orang lain melihat. Goals. Betul. Saya pikir itu penting gitu ya. Itu yang paling penting. Itu sebagai trigger begitu ya. Ya, kalau tidak ada goals ya apa? Betul. Nggak ada ini gitu ya, nggak ada tujuan gitu ya. Nggak ada tujuan. Betul. Ya kecuali kalau misalnya terlahir dengan privilege yang beda dengan yang lain ya. Betul. Lu lahir sebagai anak sultan. Betul. Ya lu do nothing aja dikasih duit kok. Betul. Tapi rasanya beda sih itu. Beda. Dan saya pikir untuk teman-teman pemuda yang seumuran kita, saya pikir nggak ada yang sultan bisa. Nggak tahu lah ya ada apa nggak. Tapi penglihatan saya sih nggak ada. Tapi itu tergantung lagi lah. Artinya bahwa sultan yang dimaksud itu seperti apa? Apakah kaya raya atau seperti apa? Tapi saya pikir contohnya khusus di Komisi Pemuda BNKB Jakarta, kita bisa lihat lah sama kita semua, nggak ada yang kaya raya karena kita semua pendatang di sini. Tapi oke deh Brian, terima kasih udah bergabung di sini dan terima kasih juga masukan dari Bro Brian. Ada banyak hal tadi yang saya pikir teman-teman penonton juga bisa mengambil gitu ya, bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, ada hal yang penting mungkin yang sebagai penutup yang bisa disampaikan Bro Brian kepada khususnya pemuda BNKB Jakarta. Kalau menurut saya, ada orang yang bilang mulai saja dulu. Saya setuju dengan itu. Itu oke bang. Kalau menurut saya itu oke. Tapi mulai saja dulu tanpa berpikir dulu, itu beda. Oh ya, betul. Itu beda. Betul. Kalaupun tidak mau mulai saja dulu, pikirin dulu bang. Betul. Pikirin dulu. Kalau misalnya nanti, saya selalu gini bang. Kalau saya bekerja ya, saya membayangkan dulu bang. Saya punya tujuan misalnya saya mau bikin satu acara. Orang nyebut bikin dong acara ini misalnya gitu kan, atau bikin konten ini misalnya gitu. Saya pikirin dulu sampai di mana saya bakal ada stuck nanti, sampai di mana saya akan menghadapi masalah nanti. Begitu sudah tahu itu, ini saya harus benahi. Ini yang saya siapkan. Begitu sudah ada itu, baru jalani saja. Tapi bukan sebagai jalani saja sudah gitu loh. Ada lagi tahapan-tahapan selanjutnya. Setiap ada proses itu yang akan menentukan. Kalau dulu atau di kampus, saya selalu ditanamkan satu hal bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Kebalik ya. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Betul. Artinya ketika proses benar gitu pasti ada hasilnya. Oke. Terima kasih Bro Brian sekali lagi sudah bergabung di sini. Terima kasih juga buah pikiran yang sudah disampaikan. Kita berharap gitu ya kepada teman-teman penonton ada hal positif yang mereka ambil di sini. Yang positif diambil aja bang. Betul. Tapi kalau orang negatifnya, gitu ya. Kalau orang mungkin lihat saya negatif di luar nggak masalah ya. Oh gitu ya. Iya. Nah, itu perasaan luar. Terima kasih buat teman-teman penonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.